Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi ketabahan, keistiqomahan untuk tetap bisa terus mengkaji ajaran Allah, kemudian melakukan kajian sehingga kita bisa untuk membawa manfaat untuk memanfaatkan ilmu ini, tentunya semoga bermanfaat bagi diri kita terutama, dan semoga bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan itu kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema pada kajian hari ini yaitu bertema tentang jaga lisan, jaga iman. Nah, ini bagaimana untuk penjelasannya, nanti pematerinya hari ini yaitu Pak Solikul Abadi tentunya akan dijelaskan tentang tema ini, bagaimana maksudnya, apa dari judul ini mengandung apa. Nah, ini akan dijelaskan lebih dalam oleh Pak Abadi. Tentunya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi kajian pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam sebuah media channel Pintu Harapan, sebuah majelis ilmu di mana channel ini adalah tentu bisa mengasuh diri kita dalam rangka untuk pembenahan diri dalam menjalankan sebuah kehidupan yang lebih tertata, lebih terarah menuju ridha Allah SWT. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi, yang telah membimbing kita selaku umat manusia dari zaman jahiliyah menuju cahaya kebenaran. Para jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, di dalam tubuh kita itu ada sebuah yang dikatakan lesan. Lesan itu kecil tapi berbahaya. Saudaraku jamaah dan pendengar yang berbahagia, kita coba lihat dengan cermin. Organ tubuh kita ini banyak, tapi ada satu yang kecil. Ya, apa itu? Kecil, mungkin fleksibel, tapi bahayanya besar sekali. Tidak lain adalah lisan. Nah, lisan ini kayak remote TV. Kecil, tapi bisa bikin semua orang di rumah itu ribut. Lisan ini kayak apa yang disebut dengan TV itu tadi, kecil tapi bisa bikin semua orang dalam rumah, dalam masyarakat, dalam negara itu ribet. Bukan ribet sampai rame tersebar di seluruh dunia. Nah, itu sayangnya. Dan lesan ini bisa jadi sebab kita masuk surga. Tapi juga
bisa jadi tiket secara langsung dan otomatis masuk ke neraka. Dan yang paling mengerikan adalah kadang kita itu merasa biasa saja, padahal lisan kita itu sedang menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini jelas banget ya bagaimana ya, kalau kita ini benar-benar beriman, kita nggak akan sembarangan ngomong. Kalau nggak bisa ngomong ya baik mending ya, itu kunci daripada sebuah kehidupan. Coba jujur, kita itu lebih sering diam atau komentar? Apalagi kalau kita lihat status mantan yang nikah duluan, lisan langsung cepet amat, kok kayak buru-buru ya, padahal mah iri aja, ngomongnya pakai kedok kritis. Allah punya CCTV tanpa kedip. CCTV-nya Allah itu tanpa kedip, terus menyorot pada kita. Dalam surat Qaf 18, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf 18. Tentu subhanallah, ini bukti bahwa setiap kata kita itu dicatat, dan bukan dicatat pakai pulpen biasa. Ini catatan akhirat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid, full 24 jam standby menjaga. Mereka nggak pernah off jam, tetapi nggak butuh power bank. Kita ngomong, nah ini ya mah pencitraan doang, langsung tik dicatat, langsung tik dicatat, tik dicatat. Jadi kalau kita renungkan lisan dalam kehidupan nyata itu bisa diberi sebuah contoh kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya, biasanya itu ngomongin orang atau yang disebut dengan ghibah. Lisan kita itu seringkali lebih aktif dari akal. Kita ngomongin orang bahkan sambil bilang, ini bukan ngomongin ya, tapi beneran kok. Padahal tetap aja ghibah. Tetap aja ghibah. Lisan dalam kehidupan nyata ya, kita bisa mencarikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ngomongan orang lain yang disebut ghibah itu tadi. Lisan kita itu seringkali lebih aktif dari akal. Kita ngomongin orang bahkan sambil bilang, ini bukan ngomong ya, tapi beneran kok, padahal tetap aja ghibah.
Ini surat Al-Jur'at 12 mengatakan, wala yahtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an yakulu lahma akhihi maitan fakarih tumu. Dan janganlah sebagian kamu itu menggunjing sebagian yang lain. Apakah Anda di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik. Al-Hujurat 12. Maka kalau kita hibah sama aja kayak zombie. Makan daging saudara kita sendiri. Bayangin kalau itu terjadi tiap hari, berapa daging orang yang sudah kita punya. Karena itu sebuah kalimat yang keluar dari mulut kecil ini dampaknya besar kalau tidak bisa mengendalikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah, yang dia anggap sepele, namun Allah mengangkat derajatnya. Dan ada pula yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah, yang dia anggap remeh, namun dia terjerumus ke neraka karena omongannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dilihat dari hadis riwayat Bukhari ini sangat ngeri. Satu kalimat bisa angkat kita ke surga, tapi juga bisa jatuhkan kita ke neraka. Makanya jangan sepelekan ucapan, ah kamu jelek, dia tuh gak pantas ngaji. Kita mah beda level bro. Itu kalimat-kalimat tajam. Hati orang luka, tapi yang ditulis malaikat dosa kita. Itu. Nah, bagaimana cara menjaga lisan? Ini ada tips praktis. Ya. Terapkan konsep THINK. T sebelum ngomong. Apa itu? True. Apakah benar? Helpful. Bermanfaat. Inspiring, menginspirasi, necessary, perlu, baik. Ya. Kalau nggak lulus testing, mending diam. Ya. Tentu kita harus sibukkan dengan zikir. Bagaimana? Ya kita ganti kebiasaan ngomongin orang itu jadi ngomongin Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya menggantinya? Dengan zikrullah itu tadi, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau lidah sibuk berzikir, tentu mulut jadi steril dari dosa itu tadi. Tentu selanjutnya tentu kita harus membiasakan yaitu puasa lisan. Kok bisa puasa lisan? Coba sehari-hari kita tahan diri buat nggak nyinyir, nggak gibah, nggak julid. Karena mulutmu harimau kan seperti itu. Tapi zaman sekarang jempolmu juga bisa jadi nerakamu. Karena ada status itu tadi, komentar pedas atau share gosip di medsos. Ini zaman sekarang itu sangat lebih mudah membuat kita ke neraka, lebih mudah juga kita mendapatkan surga zaman sekarang. Kita tinggal pilih, karena kehidupan itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita pilihnya
selalu zikir kepada Allah, ya dapatnya dekat kepada Allah. Kalau kita dekatnya pada gosip, nyinyir kepada orang lain, ya tentu kita akan ke rumah neraka. Alhamdulillah kan seperti itu. Jadi mari kita renungkan hal-hal di atas itu tadi, agar supaya kehidupan kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan menjaga lisan, maka terjagalah iman kita. Itu tadi. Dengan menjaga lisan, maka terjagalah iman kita. Tentu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hari ini kita akan mengingat kembali bahwa tema di atas itu adalah jaga lisan, jaga iman. Karena tentu dengan lisan yang kecil ini, pendek ini, enggak sampai satu jengkal, tapi bisa menjuruskan kita ke dalam sebuah neraka atau mengangkat kita ke surga. Itulah harus kita meneliti kembali dalam kehidupan kita, tentu utama dalam mengendalikan lisan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa dimanapun kita berada, baik itu lewat media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melalui grup-grup WA dan lain sebagainya, ini tentu kita harus lebih berhati-hati. Karena kita tidak lepas dari pengawasan Allah Ta'ala melalui malaikat doa yang selalu menjaga kita, selalu mendampingi kita sehari-hari. Jadi kita ulangi lagi bahwa tips kita agar mulut kita, lisan kita itu terjaga, marilah kita selalu berpikir kepada Allah dengan ucapan yang kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, semacam itu. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan, kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, tentu kan, maka mari kita jaga lisan kita, karena bisa jadi kalimat terakhir kita tujuannya menentukan segalanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berlisan baik, berhati bersih dan beriman kuat. Tentu wasiat terakhir adalah wasiat dari tema di atas adalah jaga lisan, bukan berarti pendiam, tapi bicara hanya yang berguna. Jaga lisan, maka imanmu akan terjaga. Semoga dengan Allah buat al minat ini semoga kita bisa menjaga lisan dalam kehidupan ini dan memperbanyak zikrullah kepada Allah sebagai sedekah jariah dalam kehidupan kita, dalam menjaga lisan agar selamat dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Di atas pemaparan pada tema pertemuan hari ini. Jadi tadi memang lisan itu sangat perlu dijaga, dan perlunya kita untuk menjaga lisan. Karena al-imanu akhdun bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bi arkani. Wa iqraru, karena di iman itu setelah diikat ya, perlunya adanya pengungkapan secara lisan. Karena dengan menjaga lisan saja bisa untuk menjaga keimanan itu. Apalagi dengan dicampur dengan amal-amal yang berdasarkan sudah diungkapkan tadi secara lisan. Jadi itu tadi mengungkapkan bahwasanya di hadis itu Al-Bukhari
akan mengatakan kalau satu kata itu bisa ngangkat orang ke surga, ya satunya kata itu bisa menerjunkan orang ke neraka, itu kan dari lisan juga. Jadi pentingnya untuk menjaga lisan. Setidaknya lisan itu tidak digunakan untuk menyakiti orang, tidak digunakan untuk adu domba, tidak digunakan untuk memfitnah, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang, menghina dan lain sebagainya. Setidaknya tidak dilakukan untuk pada keburukan. Kalau digunakan hal yang setidaknya tidak mengandung keburukan, ya semoga saja itu dinilai jadi meninggalkan keburukan. Jadi lisan itu sangat perlu dijaga, dan terutama tadi juga disinggung tentang surat al-hujurat ya, bahwasanya kayak sukanya menjelekkan orang, kemudian mencari-cari kesalahan itu kayak makan bangkai saudaranya sendiri, itu kan bagaimana rasanya tadi ya. Nah, seperti itu, sampai seperti itunya. Jadi lisan itu perlu dijaga, terutama dengan jaga lisan akan terjaganya iman. Ini langsung saja Pak Sukri untuk menanggapi tema pada pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat sehingga kita bisa istiqomah ngaji terus, mengkaji terus, menambah ilmu ya, sesuai dengan anjuran Allah dan sunnah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Rabbal. Kita lihat ini dari sudut psikologi ya. Jadi tadi yang disebutkan oleh Deli itu, iman itu satu, ruang lingkupnya hati. Kemudian Abdul bil Kolbi, ruang lingkup kedua adalah ucapan. Ya, ucapan. Ruang lingkup yang ketiga itu perbuatan. Kadang-kadang juga enggak ngucap, langsung perbuatan. Sekarang kalau kita itu langsung dari hati langsung ke perbuatan, nggak ngomong tapi jarinya ngetik, langsung ke perbuatan. Jadi manusia itu ya lingkupnya tiga ini, hati, ucapan, perbuatan. Ya. Bagaimana menjaga lisan dan menjaga perbuatan? Ya tergantung kepada hati. Hati juga tergantung masukannya. Ya, hati itu tergantung masukannya. Aslinya hati itu bersih, tapi kalau masukannya kotor, hati itu kotor gitu. Umpamanya mungkin masih kecil, kita belum balik, itu hati kita bersih. Tapi wis gede, wis punya nafsu, delok wong wedok rodok muda, ayo atine langsung gambar hati ini. No uteke no gambar wong ayu itu bisa langsung. Jadinya kotor. Karena melihat maksiat. Masukannya udah kotor. Nah, kalau kita menjaga mata, menjaga telinga dari tidak ada input yang menjaga inputnya supaya tidak kotor. Sehingga kalau inputnya bersih, ya keluarnya nanti bersih. Gitu. Tapi kalau inputnya kotor, ya keluarnya kotor. Itu satu. Input yang kedua itu tergantung yang dimasukkan itu pelajaran apa. Kalau yang dipelajari itu pelajaran Al-Quran, yang keluar di lisan ya Al-Quran. Tapi kalau yang dimasukkan itu pelajaran kapitalisme, komunisme, ajaran komunis, yang keluar komunisme.
Jadi mau dimasukkan apa gitu. Untungnya jiwa manusia punya daya pilih. Mana yang mau diucapkan, mau dia punya daya pilih di dalam hati. Nah, makanya kata Allah, apa fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Mau yang fujur, mau yang takwa, itu sudah punya daya pilih di dalam jiwa kita. Walaupun mungkin kita belajar komunisme, belajar kapitalisme, kita juga belajar Quran, tapi mungkin komunisme dan kapitalismenya nggak dikeluarkan, tapi yang keluar Qurannya. Nah, jadi tergantung inputnya. Terus tergantung juga adalah tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidupnya itu mau mengabdi kepada Allah, niatnya, maka yang keluar itu Allah terus. Tapi kalau sudah tujuan hidupnya itu untuk bersenang-senang, yang keluar omongannya hiburan terus. Makanya innamal a'malu binniyah itu di dalam hati. Ya. Jadi apa yang keluar di dalam lisan itu tergantung pada input, tergantung kepada niat, tergantung kepada tujuan hidup dan pilihan hidup. Ya. Tergantung inputnya. Makanya yang sangat berpengaruh itu inputnya. Baru nanti inputnya, kemudian kalau inputnya, kemudian pilihan hidupnya, tujuan hidupnya yang keluar. Kalau tujuan hidupnya untuk mencari dunia, yang diomongkannya dunia. Jadi inputnya gimana? Terus dijaga supaya hati ini dibersihkan, bersih dari hasad, bersih dari titik-titik hitam itu dibersihkan. Supaya apa? Orang itu suka ngomongi orang karena ada sedikit kebencian di dalam, sehingga ngerasa nih, soalnya hasad mungkin. Gibah itu karena ada ketidaksukaan pada orang yang digibah. Orang merendahkan orang lain karena ketidaksukaannya karena kepada orang lain. Atau karena kesombongannya, merasa dirinya tinggi. Hingga bicara itu. Jadi tergantung kepada isine atine resi opoga. Kalau wadahnya sudah bersih, ya, maka keluarannya bersih. Ya, itu. Jadi aktivitas manusia itu ya 3 itu. Pola pikirnya, atine, ya, kemudian yang dikeluarkan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Nah, tergantung dari inputnya, di mana inputnya. Tergantung dari pendidikan yang diberikan bapaknya, itu kan input. Nek bapaknya biasa ngerasani wong, ya anaknya biasa ngerasani wong. Nek bapaknya biasanya ngerungokno dangdut, ya anaknya ngomong dangdut. Juga tergantung pengaruh teman, karena begitu lingkungan itu adalah input bagi semua otaknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, reaksi otak itu, reaksi emosi manusia itu ada 2. Ada reaksi cepat, emosional, ya. Ada reaksi tidak cepat, lambat, rasional. Gitu. Biasanya kalau ada orang ngomong atau apa itu mendengar sesuatu, kalau kita bereaksi cepat, reaktif gitu langsung ngomong, itu emosional dulu yang keluar. Maka kata-kata yang keluar itu tidak bagus. Tidak bagus. Makanya kalau menanggapi sesuatu, jangan
Jangan reaktif, jangan cepat, ditahan dulu, jangan emosional, jangan intuitif. Intuitif itu cepat, tetapi yang lambat dipikir C, yang rasional dipertimbangkan dulu, kemudian baru bicara. Jadi reaksi otak itu ada dua, itu dibagi dua oleh ahli psikologis, reaktif atau tidak reaktif, emosional atau rasional. Kalau sudah emosional nggak benar semua. Nah, itu tuh, ya. Reaksi manusia seperti itu, dibagi dua. Makanya kebanyakan manusia itu tidak rasional. Karena reaksinya cepat. Apalagi langsung marah biasanya. Bomnya disinggung, langsung sudah tidak rasional. Itu yang kedua. Jadi ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ingat hukum law of attraction, hukum tarik-menarik. Begitu juga hukum law of prediction, hukum prasangka. Prasangka manusia, hukum tarik-menarik. Artinya begini, kalau yang kita omongkan itu baik, maka akan menarik semua kebaikan kepada kita. Kebaikan akan ditarik. Kalau kita omongnya baik, maka alam semesta akan menanggapi omongan kita. Alam semesta akan, orang-orang di sekitar kita akan bereaksi kepada kita dengan baik. Nah, itu hukum law of attraction. Yang kedua, hukum law of prediction, prasangka kita kepada Allah. Kalau prasangka hidup kita jelek kepada Allah, yang terjadi yang jelek. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka yang kebaikan yang akan terjadi. Inna dzanni abdi bi, kata Allah. Apa yang disangka oleh hambaku, maka oleh karena akan terjadi sesuai prasangka itu. Jadi omongan kita itu betul-betul harus dijaga. Apa yang kita omongkan, karena itu cerminan hati, cerminan pola pikir kita. Kalau pola pikir kita bagus, omongannya bagus. Ini hukum, ya. Hukum seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki itu memang tazkiyatun nafs. Artinya perbaikan jiwa kita, pembersihan pola pikir kita, pembersihan isi hati kita, pembersihan jiwa kita. Dari nanti berlatih ngomong yang bagus, udah itu baru berlatih berbuat yang bagus. Itu inputnya. Ya, maka ini hukum memang tidak bisa sudah berjalan secara otomatis. Itu yang keberapa ini? Yang ketiga tadi, keempat? Keempat nih. Lupa. Keempat. Ya. Ada lagi, omongan itu sengaja atau tidak sengaja, karena sudah dikeluarkan, mesti ada efeknya. Makanya kata Nabi, ada omongan yang bisa mendapatkan ridho Allah. Begitu omongan itu bagus, dapat ridho Allah, itu sampai pahalanya itu menyebar gitu. Karena omongan baik kita ditundang konco, jadi kayak berantai gitu. Menjadi kebaikan kita selama hidup kita, sehingga kita dapat ridho Allah. Ada lagi omongan jelek kita, padahal rasanya gak kroso kita ngomong jelek, tapi itu bisa berantai juga, menyebabkan jelek yang lain. Nah itu kalau menjadi semacam begitu, itu menjadi kejelekan kita sampai
seluruh kehidupan kita akan dapat murka Allah. Makanya harus betul-betul hati-hati. Kemudian kalau kita terpaksa sudah ngomong jelek atau apa, minta ampun kepada Allah supaya omongan kita tidak berantai terus. Supaya Allah hentikan, supaya omongan kita itu tidak berantai, kejelekannya itu ditiru orang lain, ditiru, berantai terus. Menjadi amal jariah kejelekan kita. Iya. Padahal kita berbuat sedikit saja, tapi jeleknya itu terus menerus. Makanya kadang-kadang kita mohon, ya Allah, ampuni aku, ampuni kesalahanku dan sebagainya, perbaiki aku, perbaiki yang sudah kita lakukan kejelekan dulu. Yang jelek ya Allah perbaiki supaya di stop, tidak berjalan. Kejelekan dosa berantainya tidak Nah, itu yang paling penting. Makanya yang paling penting itu ya tazkiyatun nafas, memang pembersihan hati, pembersihan jiwa, pembersihan pola pikir. Itu tergantung inputnya. Makanya perlu pendidikan yang bagus, supaya bagaimana kita itu, makanya dalam istilah toreko ini ada istilah tahalli, taholli, tajalli. Tahalli itu membersihkan pola pikir kita, hati kita dan sebagainya. Kemudian setelah bersih terjadi taholli. Taholli itu memasukkan ajaran-ajaran yang baik, kebaikan kepada diri kita. Belajar ngomong yang baik, belajar apa kebaikan. Baru nanti tajalli. Kita sudah begitu sudah tajalli, omongan kita udah bagus, perbuatan kita sudah tampak bagus. Makanya ada istilah tahalli, taholli, tajalli dalam dunia. Jadi yang penting yang menjaga tahalli itu paling penting, kemudian baru taholli, nanti akan terjadi tajalli. Sebenarnya hadis Nabi itu kolbunya dulu yang menjadi dasar, lisan itu efek dari kolbu, perbuatan juga efek dari kolbu. Nah, itu. Jadi inilah bagaimana kita menjaga lisan, gitu ya. Ya kalau hanya sekedar hati-hati ngomongnya loh, masukannya bis kadung kotor ya diresi-isi. Ya, pola pikirnya harus diperbaiki. Ya. Kalau nggak ada perbaikan pola pikir, nggak ada pembersihan hati, nggak ada penahanan, pemilihan yang benar, tujuan hidup yang benar dan sebagainya, maka yang keluar nggak bisa. Ya itu yang harus dilakukan. Ya, maka harus rombak total apa yang ada di dalam jiwa kita, terutama pola pikir, hati yang bersih, jiwa yang benar, gitu. Dan inputnya harus benar. Input, walaupun input salah, tidak masalah sebenarnya. Tetapi pemilik niat yang benar. Dengan niat yang benar, mungkin salah itu hanya dapat ilmu pengetahuan, tapi yang keluar benar. Ya. Nah, itulah mungkin tanggapan saya dalam hal menjaga lisan. Jadi lisan ini memang sangat erat kaitannya dengan iman. Makanya tadi saya mendengarkan kajian dari Saiful, lisan itu adalah cermin iman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya dari tema pertemuan hari ini. Jadi tadi ada beberapa tanggapan ya, sehingga untuk menjadi beberapa hal pertimbangan dan perlengkap pada tema hari ini. Jadi pertama tadi semua itu ya tergantung inputnya, ya inputnya hatinya bagaimana, pikirannya bagaimana, ya sehingga bisa keluarnya itu ya hasil dari inputnya itu.
Nggak mungkin kalau kita nanam dalamnya jeruk, pepaya, pisang ya, keluarnya kok nangka, keluarnya kok durian itu jarang mungkin seperti itu. Nanam pisang ya keluarnya pastinya pisang. Sehingga keluarnya di dalam pembicaraan, kemudian keluarnya dari apa yang dilakukan ya sesuai dengan apa yang ditanamkan di hatinya, di pikirannya. Kalau pikirannya buruk ya keluarnya buruk, jelek ya keluarnya baik ya baik. Kemudian keduanya itu ada yang reaksi-reaksi lisan tadi, emosional dan rasional. Dari gerak cepatnya, reaksi cepat manusia atau reaksi lambatnya manusia. Kemudian ada law of attraction sama predict of attraction. Jadi itu nanti bisa tanggapi kembali oleh Pak Abadi. Kemudian ada tahali, taholi, dan tajali. Ya, dari segi toreko untuk menyeimbangkan ke inputnya dari hatinya, kemudian dari lisan sampai perbuatan. Nah ini monggo langsung Pak Abadi ditanggapi kembali sekalian sama penutupnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih atas tanggapan yang banyak masukan pada diri ini agar supaya kami ini memang harus lebih baik. Kita kembali kepada tema kajian pada malam hari ini, memang sangat terbatas, yaitu jaga lesan, jaga iman. Tapi secara luas ini merupakan pengingat. Yang terpenting kami sangat terima kasih atas tanggapannya. Nah, pengingat apa? Pengingat bahwa relevan dan tidaknya dalam sebuah kehidupan sehari-hari ini. Tentu dalam Islam itu lesan atau ucapan itu memiliki peran besar. Peran besar dalam mencerminkan keimanan seseorang. Seperti yang Rasulullah sabdakan, apa yang disampaikan tadi, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini secara jelas bahwa lesan itu melahirkan sebuah ucapan. Ucapan yang keluar dari lesan kita, dari mulut kita ini kan bisa menjadi sumber kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sebuah sumber fitnah, sumber dosa dan perpecahan. Karena ini dalam batasan tema itu adalah menjaga lesan, berarti kita harus menghindari berkata kasar. Berkata kasar, mengadu domba, berbohong, dan menggunjing atau menyebarkan hoax. Nah, di sini dengan menjaga hal-hal di atas itu tadi, kita menghindari dari perkataan lesan yang bohong, yang mengadu domba dan mengunjing orang lain, menyebarkan hoax itu, kita itu harus secara otomatis dengan menghindari hal di atas itu kita berarti menjaga iman. Nah, menjaga iman itu tidak hanya dilakukan lewat ibadah ritual, tetapi kalau kita lihat juga melalui akhlakul karimah dan etika berkomunikasi. Karena lesan yang terjaga itu mencerminkan hati yang bersih. Apa yang dikatakan tadi itu memang semuanya itu timbulnya itu pusatnya di hati itu sebagai penggerak motorik, di mana di situ ada sel-sel otak secara berhubungan antaranya hati, pikiran dan lisan, kan seperti itu. Nah, ucapan itu memang benar. Dengan ucapan baik atau buruk itu menyerminkan daripada akhlak kita. Kalau tentu hati kita bersih dan iman yang kuat, itu yang selalu kita dambakan agar apa? Tercermin dalam sebuah kalimat itu hal-hal yang baik. Karena itu marilah kita jadikan tema jaga lesan, jaga iman ini sebagai refleksi diri. Maksud saya seperti itu. Mari kita jadikan refleksi diri kita tentunya.
Nah, sebelum berbicara tentu kita harus pertimbangkan apa yang dikatakan tadi dalam tanggapan tersebut adalah bahwa dampaknya itu yang kita berikan. Apakah bermanfaat, apakah menyakiti. Jika tidak ada kebaikan dalam sebuah ucapan, tentu kita lebih baik diam, kan seperti itu. Atau pilihan terbaik sebagai perkataan agar kita selamat dari ucapan-ucapan yang tidak diharapkan. Akhirnya kita lebih memilih diam. Karena menjaga lisan itu adalah bagian dari menjaga iman. Tentu kita terus secara horizontal bahwa kehidupan kita ini semuanya tergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam hal kehidupan berusaha untuk mencapainya, kita harus berusaha terus dengan melatih lisan kita, membudayakan hal-hal yang mengatakan sebuah kalimat baik. Demi lisan kita itu bisa terjaga secara otomatis, iman ini bisa juga terjaga. Karena tema di atas sangat penting, tentu kita untuk merenungkan diri. Karena lisan adalah salah satu anggota tubuh yang kecil, tapi kalau kita lihat pengaruhnya itu sangat besar terhadap keimanan dan kehidupan kita. Sesuai Allah katakan tadi bahwa tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat. Kita selalu diawasi malaikat raqib dan atid. Tentu dengan dijaganya malaikat dua ini tentu kita harus lebih hati-hati. Tapi manusia sering melupakan daripada tugas malaikat di samping kita ini, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ini jelas karena sekelumit sedikit perkataan itu semuanya tidak terlewatkan, selalu dicatat oleh malaikat tersebut. Karena itu tadi juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, saya ulangi lagi, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata ini. Seperti kita lihat dalam sebuah contoh dalam kehidupan itu kan, kadang-kadang ketika kita melihat teman sedang bersedih, kita menenangkannya dengan kata-kata yang lembut dan menyenangkan hati. Tentu harus menyemangati. Ini termasuk menjaga lisan dan menunjukkan iman yang baik. Lain hal dengan perkataan yang kotor, itu perkataan yang positif. Seperti dalam diskusi pada malam hari ini, perbedaan pendapat, tentu kita bisa memilih kata-kata sopan dan menghargai orang lain di antara anggota diskusi. Ini kalimat-kalimat yang positif tentunya. Beda dengan kalimat negatif. Lisan ini selalu muncul perkataan yang menghujat, menyebarkan hoax itu tadi, di mana tidak pasti kebenarannya, belum tabayun sudah disebarluaskan. Kadang-kadang juga kita berkata kasar kepada orang tua, kepada guru atau teman. Nah, semuanya itu adalah bisa merusak iman dari perkataan lisan itu. Makanya saya batasi. Memang semuanya itu bersumber daripada 3 dimensi itu tadi. Tapi yang jelas dengan menjaga lisan secara terbatas tentu kita bisa terjaga. Jadi saya simpulkan dari diskusi pada malam hari ini dengan tema menjaga lisan, menjaga iman, bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga bagian penting dari menjaga iman. Setiap kata yang kita ucapkan ini jelas mencerminkan isi hati dan kadar keimanan kita. Kami secara otomatis memang masih awam dalam hal ini, tentu harus terus belajar walaupun sudah lanjut usia, kita tidak pernah putus asa untuk menggayuh sebuah pengetahuan dengan memperbarui
memperbarui apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian. Dengan kajian-kajian yang sangat rutin, tentu kita bisa melahirkan sebuah perkataan lisan yang baik. Nah, karena itu marilah kita berusaha selalu berkata baik, menghindari ghibah, menghindari fitnah dan ucapan yang menyakitkan. Karena lisan ini dijaga adalah tanda iman yang dijaga. Karena itu berteman itu juga harus itu tadi mempengaruhi yang disebut mengisi daripada otak kita. Kalau kita berteman kepada orang-orang yang suka gosip, atau orang tua yang suka dangdut dan lain sebagainya, itu kita akan mengikutinya. Tapi kita bersyukur kita selalu berteman kepada teman-teman yang baik dan orang-orang tua yang selalu menanamkan keimanan, jiwa perjuangan terus tertanam dalam hati kita. Itu kita syukuri. Akhirnya dari diskusi pada malam hari ini dengan tema jaga lisan, jaga iman, maka Allah akan menjaga hati kita dan amal kita. Semoga demikian yang kita harapkan. Allah selalu menjaga hati dan amal kita. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan kembali dari tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir. Semoga tentunya apa yang kita kaji membawakan manfaat bagi kita semua. Jadi saya ingat satu hal, jadi ihya itu ketika kita itu ingin bicara, ingin menggebu-gebu, inginnya bicara, itu sebaiknya kita diam. Padahal sebaliknya kalau kita inginnya diam, maka haruslah kita bicara. Karena apa? Karena setan itu kadang inginnya itu mengeluarkan keburukan, itu harus cepatnya dikeluarkan keburukannya. Tapi kalau inginnya keluarnya kebaikan, harusnya dipendam kebaikannya. Nah itu. Maka dari situ ada pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga hal itu jadi hikmah bagi kita semua. Seperti biasa kita tutup dengan kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang dalam musibah, sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak baik, sedang diuji oleh Allah, semoga mereka semua ditambahkan, dikuatkan keimanannya, semoga mereka sampai bisa menghadapi semua ujian dari Allah dan bisa mengambil manfaat dan hikmahnya dan termasuk jadi golongan orang-orang yang husnul khotimah dan jadi orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bisa menghadiri kajian pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu bisa jadi manfaat dan barokah dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Saya akhiri kajian pada hari ini. Insya Allah akan datang di minggu berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.